Perkenalkan, saya Amelita dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal kajian anatomi kayu pada 3 ekotipe Pinus merkusi Sumatera dan potensinya sebagai indikator perubahan iklim. Jurnal ini ditulis oleh Yulia Sandri, Tesri Maideliza, Mansyurdin, dan Rudi Febri Mansyah. Di sini saya akan membahas 4 topik, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Bagian 1. Pendahuluan. Perubahan iklim global menjadi salah satu isu lingkungan yang marak dibicarakan saat ini. Perubahan suhu di suatu area akibat perubahan iklim dapat memberikan efek yang nyata terhadap sistem biologi, fisika, dan kimia yang saling bergantung dan berlangsung di bumi. Hal ini berdampak terhadap sumber daya alam, biodiversitas, jasa lingkungan, dan termasuk terhadap perkembangan tumbuhan yang merupakan konsekuensi yang serius bagi ekosistem. Di Sumatera, tegakan pinus alam ditemukan di 3 daerah geografis yang berbeda, yaitu di Tapanuli, Kerinci, dan Aceh. Ketiga tipe Pinus merkusi ini memiliki karakteristik morfologi dan fisiologi yang berbeda. Berdasarkan perbedaan distribusi dan karakteristiknya, Pinus merkusi di Sumatera dikelompokkan menjadi 3 ekotipe, yaitu ekotipe Tapanuli, Kerinci, dan Aceh. Oleh karena itu, kajian anatomi kayu Pinus merkusi ekotipe Kerinci, Tapanuli, dan Aceh potensinya sebagai indikator perubahan iklim perlu dilakukan penelitian. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui karakteristik anatomi kayu Pinus merkusi pada ekotipe Tapanuli, Kerinci, dan Aceh. Yang kedua, untuk mengetahui potensi Pinus merkusi pada ekotipe Kerinci, Tapanuli, dan Aceh sebagai indikator perubahan iklim. Bagian 2. Metode penelitian. Waktu dan lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2014 hingga Juni 2015. Lokasi penelitian ini dilakukan pada 3 tempat, yaitu yang pertama di Resort Bukit Tapan Taman Nasional Kerinci Seblat, yang kedua di Cagar Alam Dolok Sibual Buali, dan yang ketiga di Taman Nasional Gunung Leuser. Penelitian ini dilakukan dengan metode survei langsung di habitat Pinus merkusi pada 3 ekotipe tersebut. Koleksi sampel kayu dilakukan dengan teknik bor. Pembuatan preparat dilakukan dengan metode maserasi dan sayatan menggunakan pewarna safranin 1%. Sampel disayat menggunakan mikrotom sorong pada 3 bidang kayu, yaitu bidang transversal, radial, dan tangensial. Sampel kayu dimensi serat disediakan melalui teknik maserasi. Selanjutnya, bagian 3, hasil dan pembahasan. Hasil yang didapatkan yaitu yang pertama, pada tabel 1, perbandingan 3 ekotipe Pinus merkusi berdasarkan struktur anatomi pada sayatan transversal. Diketahui bahwa dari 3 ekotipe yang dikoleksi, hanya ada 2 ekotipe yang memperlihatkan perkembangan lingkar tumbuh yang jelas, yaitu pada ekotipe Kerinci dan Tapanuli. Sedangkan ekotipe Aceh tidak memperlihatkan perkembangan lingkar tumbuh yang jelas karena banyaknya lingkar tumbuh yang hilang atau missing ring. Yang kedua yaitu pada tabel 2, perbandingan 3 ekotipe Pinus merkusi berdasarkan struktur anatomi pada sayatan tangensial.
dapat dilihat pada tabel data kuantitatif pada sayatan tangensial, yaitu jumlah deret sel yang terdapat pada lapisan jari-jari empulur, serta lebar dan tinggi jari-jari empulur. Selanjutnya, di sini dapat dilihat ada 3 sayatan Pinus merkusi. Dari 3 ekotipe yang dikoleksi, hanya ada 2 ekotipe yang memperlihatkan perkembangan lingkar tumbuh yang jelas, yaitu pada ekotipe kerinci dan tapanuli atau pada gambar A dan B. Sedangkan pada ekotipe Aceh tidak memperlihatkan perkembangan lingkaran tumbuh yang jelas, karena banyaknya lingkar tumbuh yang hilang atau pada gambar C. Lalu, pada sayatan transversal dapat dilihat struktur trakeit, kayu awal, kayu akhir, parenkim, jari-jari empulur, dan saluran resin pada ketiga gambar ini. Selanjutnya di sini ada gambar 3, yaitu lebar sel kayu awal dan kayu akhir pohon yang menghasilkan lingkar tumbuh yang jelas. Dapat dilihat pada gambar, rata-rata lebar sel pada Pinus merkusi ekotipe kerinci lebih tinggi dibandingkan dengan Pinus merkusi ekotipe tapanuli. Kemudian di sini dapat dilihat pada gambar 4 sayatan tangensial pada ketiga kayu Pinus merkusi yang memperlihatkan jumlah deret sel pada satu lapis sel jari-jari. Sedangkan pada gambar 5 yaitu sayatan radial kayu Pinus merkusi pada 3 ekotipe yang menunjukkan sel baring. Selanjutnya pembahasan lingkar tumbuh yang hilang atau missing ring pada ekotipe Aceh diduga tidak memberikan respon terhadap iklim. Dugaan ini diperkuat berdasarkan fakta bahwa Pinus merkusi ekotipe Aceh yang dikoleksi di Aceh maupun di Kerinci tidak memperlihatkan lingkar tumbuh yang secara jelas. Ekotipe tapanuli memiliki diameter sel trakeit paling besar dan dinding sel trakeit yang lebih tebal dibandingkan ekotipe Kerinci dan Aceh. Ini dikarenakan pada lingkar tumbuh yang sempit, perubahan diameter dan tebal dinding sel trakeit secara mendadak, sedangkan pada lingkar tumbuh yang lebar terjadi secara perlahan. Ketiga ekotipe ini memiliki tipe susunan jari-jari empulur uniseri. Menurut Iswanto 2008, umumnya kayu jenis softwood memiliki jari-jari dengan tipe uniseri dan hanya sebagian kecil yang biseri. Rata-rata jumlah volume jari-jari berkisar antara 5-30% dari total volume kayu. Pada ekotipe kerinci menunjukkan ketebalan dinding sel dan kepadatan kayu berkolerasi signifikan terhadap temperatur dengan nilai sebesar 0,71 dan berkorelasi negatif dengan curah hujan. Sedangkan pada ekotipe tapanuli, nilai korelasi negatif ketebalan dinding sel dalam merespon iklim, di mana R sama dengan negatif 0,25. R dihitung sama dengan 0,521 dengan N sama dengan 10. Dengan demikian, ketebalan dinding sel Pinus merkusi ekotipe tapanuli memberikan respon yang negatif terhadap iklim. Bagian yang keempat yaitu kesimpulan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan 3 hal, yaitu yang pertama, ekotipe tapanuli dan kerinci menunjukkan adanya batas kayu awal dan kayu akhir, sehingga memperlihatkan lingkar tumbuh yang nyata, sedangkan pada ekotipe Aceh tidak nyata. Yang kedua, yaitu ekotipe tapanuli, kerinci, dan Aceh komposisi jari-jari empulurnya homoseluler dan strukturnya uniseri dengan jumlah deret sel berturut yaitu 4-11 deret sel, 3-11 deret sel, dan 6-21 deret sel. Dan yang ketiga adalah ekotipe kerinci dan tapanuli memiliki potensi sebagai indikator perubahan iklim,
karena menghasilkan lingkaran tumbuh yang jelas meskipun berkolerasi negatif. Cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Saya ucapkan terima kasih.